Selamat hari Minggu dan salam sehat saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita boleh ketemu kembali pada kesempatan ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023. Tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 45, dimulai dari ayat yang ke-9 hingga yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betul patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu satu shikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 shikal ya 5 shikal, dan 10 shikal ya 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai kurban bakaran, kurban sajian, kurban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah kurban penghapus dosa, kurban sajian, kurban bakaran, dan kurban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Saudaraku, sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Bagi siapa Allah menguatkan? Jawabnya, bagi semua orang yang sadar akan keterbatasan kekuatannya, kemampuannya, umur dan tenaganya dalam hidupnya. Sumber kekuatan dan inspirasi dan sukacita datang dari Tuhan, terpujilah Dia. Nama minggu hari ini disebut Yudika. Berilah keadilan padaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku. Luputkanlah aku dari penipu dan orang-orang yang curang. Tuhan Yesus mengalami hal seperti itu saat Dia mengajar, saat Dia menginjili dan menyembuhkan orang yang sakit. Ada kelompok yang tidak senang atas ajarannya, kesaksiannya, dan berniat menangkap Dia, mengangkat saksi palsu, memutarbalikkan ucapan Yesus, ditangkap dan disalibkan, tetapi berakhir dalam kebangkitan dan kemenangan melawan dosa dan maut. Kita semua percaya bahwa orang-orang yang kuat dalam Tuhan itulah yang ikut dalam kemenangan Yesus itu. Saudaraku yang terkasih, Yudika, berilah keadilan padaku ya Tuhan, Engkaulah pelindungku dan dalam perjalanan hidupku. Tuntunlah aku melakukan keadilan dan kebenaran. Engkau mengenal aku ya Allah, dan aku percaya akan kekuatanmu. Saudaraku terkasih, oleh karena itu saya ingin sampaikan pesan khotbah untuk kita pada minggu ini. Pesan yang pertama berbunyi, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, lakukan keadilan dan kebenaran.
Kekerasan dan aniaya, dua hal yang saling terkait. Bila seseorang merasa dirinya hebat, lebih kuat, punya uang dan kedudukan, bila dia merasa tersinggung, dia cepat marah dan melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang tertentu. Hukum dan aturan tidak berlaku, yang kuat menganiaya yang lemah. Itulah keadaan yang kita saksikan. Thomas Hobbes berkata, Homo homini lupus, manusia seperti serigala terhadap manusia yang lain. Tidak ada hukum. Hukum yang berlaku ialah siapa yang kuat, dialah yang menang, dialah yang menguasai. Saudara terkasih, dalam hidup sehari-hari, Nabi Hesekiel menerima penglihatan dari Tuhan, melihat banyak penyimpangan dan ketidakadilan. Siapa pelakunya? Siapa-siapa yang melakukan hal-hal tersebut? Raja, pemimpin, imam, petugas di Bait Allah, dan juga masyarakat yang melakukan penipuan dalam usaha-usaha bisnisnya. Raja atau pemimpin harus menunjukkan sikap terhormat, jadi contoh bagi umat, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak menekan rakyat untuk mengumpulkan harta kekayaan. Jangan melakukan penggusuran untuk tanahnya dikuasai jadi milik sendiri. Pajak jangan direkayasa, yang harus dibayar ya bayar. Jangan merekayasa, dan yang melakukan rekayasa itu uangnya masuk ke kantong pribadi. Para imam melakukan tugasnya di Bait Allah, ibadah, mengatur persembahan kurban, dan tidak mencuri persembahan untuk dimiliki sendiri. Masyarakat umum, para pedagang, hendaklah juga melakukan keadilan. Dia berusaha dengan jujur, takaran, liter, timbangan yang dipakai untuk menerima barang, takaran yang sama jugalah dipakai untuk menjual barangnya kepada konsumen. Saudara, pada ayat 9 dikatakan dalam kitab Nabi Yehezkiel tadi, cukuplah itu saudaraku yang terkasih, jauhkanlah kekerasan dan aniaya. Cukuplah itu artinya berhentilah, jauhkanlah perilaku yang lama, mulailah yang baru. Apa yang baru? Lakukanlah keadilan, kebenaran, hentikan kekerasan, dan mengusir umat dari tanah miliknya untuk dimiliki sendiri. Lakukan timbangan yang benar dalam bisnismu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, satu hal penting untuk kita, mari bekerja dengan baik dan benar. Saya ulangi sekali lagi, mari bekerja dengan baik dan benar. Syukuri dan nikmati apa hasilnya, prestasi bukan yang dicuri. Syukuri dan nikmati hasil prestasimu dan bukan yang kamu curi. Manusia yang di dunia ini jangan diikuti. Manusia yang di dunia ini selalu berkata belum cukup, belum cukup. Memiliki uang yang banyak, rumah mewah, tanah yang banyak, dan membangun perumahan untuk dijual dan disewakan. Uang yang disimpan di bank, itulah hal yang nyata kita lihat pada hari-hari terakhir ini. Dan ternyata satu ketika semuanya tercium oleh pemerintah, oleh polisi, dan akhirnya menjadi persoalan dan menjadi perkara. Saudaraku, syukuri dan nikmati apa yang prestasi yang berhasil dan dari pekerjaanmu. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Tidak harus kaya, tetapi cukup untuk kehidupan kita, anak-anak, bahkan juga untuk masa depan. Hindari
pamer kekayaan, mobil mewah, gaya hedonis, yang satu ketika juga menyinggung perasaan masyarakat banyak. Dan yang terakhir, pesan kedua berbunyi untuk kita, berikanlah persembahanmu untuk Tuhan. Berikanlah persembahanmu untuk Tuhan. Hidup ini menerima dan memberi. Menerima dan memberi. Hidup, pekerjaan, harta milik, jabatan, kekayaan, semuanya diterima dan dipersembahkan untuk Tuhan dan bangsa. Untuk Tuhan dan bangsa. Hidup yang diterima jadi pelayanan yang saudara lakukan dalam hidup ini. Abraham menerima berkat dari Tuhan dan dia wajib untuk menyalurkan berkat itu bagi kepentingan, kebutuhan, kesenangan, kebahagiaan orang lain. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktumu, hidupmu, tenagamu untuk melayani orang lain. Biarlah hidup ini menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Sampai di sini peruntukan untuk kita saudaraku terkasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan firman ini memberikan masukan dan dorongan yang membuat sukacita bagi kita bersama. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu menguatkan hati kami dan membimbing kami untuk berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan dan bagi sesama. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, para imam-imam kami, para pedagang-pedagang yang ada di seputar kami. Biarlah mereka juga boleh bekerja, melayani, melakukan bisnisnya dengan jujur, baik, dan benar. Terima kasih Allah Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan mau mendengarkan doa kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.